Shalom, jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Dan sebentar kita akan bersama-sama beribadah dengan keluarga kita masing-masing dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu Advent yang kedua ini. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam pribadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh memimpin, menyertai dan merahmati hidup kami dan keluarga kami sehingga boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk memahami, dan Roh Kudus boleh menolong kami untuk bisa mengerti dan mencerna kebenaran firman Tuhan ini. Bahkan Roh Kudus pula yang akan menolong kami, memberi kami kapasitas dan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat saya merenungkan minggu-minggu Advent ini dan saya kembali membuka kisah-kisah di seputar Natal pertama, maka saya menjumpai dua hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk melengkapi kisah Natal itu? Yang kita bisa petik dari tokoh, keluarga atau kelompok-kelompok orang yang ditunjuk Tuhan ada di seputar kisah Natal adalah ketaatan untuk menghadirkan kehendak Tuhan dan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan ini sangat sejalan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Khususnya di pasal 6 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus mengatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Kalau kita kembali membaca dan merenungkan kisah di seputar Natal pertama, maka di sana ada Yusuf dan Maria, ada sekelompok gembala-gembala di padang, ada orang Majus, dan ada juga Zakaria dan Elizabeth. Dan semua ini, orang-orang ini, kelompok-kelompok orang ini, semuanya memilih taat pada kehendak Tuhan. Kita lihat Yusuf dan Maria lebih memilih taat pada kehendak Tuhan daripada memikirkan dan dipusingkan oleh berita kehamilan Maria di luar pernikahan yang pasti viral saat itu dan mungkin juga akan mendatangkan aib karena pasti banyak orang yang mencibir kehidupan mereka berdua. Tetapi catat, Yusuf dan Maria tetap memilih taat pada kehendak Tuhan. Kemudian kalau kita melihat kisah orang Majus, ini adalah orang yang tinggal jauh dari Bethlehem. Mereka tinggal di daerah Persia atau sekarang mungkin sekitar Irak dan Iran. Mereka harus berjalan jauh berbulan-bulan. Dan mereka adalah orang pintar dan orang kaya raya. Tetapi di atas semua yang mereka punya, mereka memilih taat kepada tuntunan Allah lewat bintang timur yang menuntun mereka dari Persia sampai ke Bethlehem. Saudaraku, bahkan resiko dibunuh oleh Herodes ada di depan mata para orang Majus. Tetapi mereka memilih untuk mengikut Tuhan dan taat pada kehendak Tuhan. Sehingga mereka akhirnya memilih jalan lain dan mereka selamat. Saudaraku, kita lihat juga para gembala yang mewakili komunitas miskin yang termarginalkan oleh kehidupan sosial pada saat itu juga lebih memilih ketaatan daripada memusingkan kemiskinan dan kebapaan mereka. Setelah mereka mendengar kabar sukacita yang dibawa oleh malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa ada kesukaan besar akan lahir seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, mereka bersukacita dan mereka tidak sabar untuk memberitakan berita besar ini. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membawa saya dalam sebuah perenungan bahwa Natal
sejatinya memanggil kita untuk mendatangkan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan juga memanggil kita untuk memilih hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang salah satu frasanya adalah datanglah kerajaan. Ini bukan bicara masalah kerajaan politis, ini bukan bicara masalah kerajaan yang sangat diributkan, yang penuh dengan kekuasaan, penuh dengan penindasan, bukan. Ini adalah kerajaan Allah yang sangat syarat dengan muatan damai sejahtera, sukacita, kasih, kebenaran, dan keadilan. Dan kerajaan Allah ini merupakan solusi dari segala permasalahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan ketidakadilan, dunia yang penuh dengan penindasan dan kekerasan. Dan dunia di mana kita hidup, yang di minggu Advent pertama kemarin saya katakan, dunia yang tidak baik-baik saja, yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan godaan, yang menjerumuskan kita ke dalam dosa yang paling jahat. Dan kerajaan Allah adalah solusi, karena sekali lagi kerajaan Allah ini syarat dengan muatan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kasih, dan sukacita. Dan inilah yang harus kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan bukan hanya mengalami, tapi kita dipanggil untuk menebarkan norma-norma, nilai-nilai kerajaan Allah itu, dengan mengusahakan kehidupan yang benar di hadapan Allah, mengusahakan keadilan sosial di sekitar kita, mengusahakan perdamaian selama kita bisa dan punya kapasitas dan punya kesempatan untuk melakukannya. Usahakanlah perdamaian saat perdamaian itu ada di dalam diri kita dan kita punya kesempatan untuk itu. Sekali lagi, kerajaan Allah ini harus kita alami dulu, dan kita juga harus berjuang di muka bumi ini untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya di bumi serasa di surga. Karena kerajaan surga, kerajaan Allah itu nilai-nilainya didemonstrasikan, diwujudkan oleh anak-anak Tuhan, oleh murid-murid kekasih Tuhan Yesus Kristus yang rindu menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah, kerajaan surga itu sendiri. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan jadilah kehendak. Seperti kita belajar dari Yusuf dan Maria, dari para gembala dan para orang Majus dari timur. Ketika mereka memilih taat pada kehendak Tuhan, maka sejatinya keajaiban kasih, kuat kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus, keajaiban kasih Natal itu mereka alami. Dan mereka merasakan jaminan, penyertaan, kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan kemenangan. Dan semua penyertaan Tuhan, termasuk kasih karunia, keadilan, kebenaran, sukacita itu mengatasi semua pergumulan kita. Kalau para gembala itu mengalami sukacita dari sorga dan itu mengatasi kemiskinan dan kepapan mereka. Orang Majus merasakan damai sejahtera Natal, sukacita Natal daripada Tuhan, itu melampaui segala milik mereka, kekayaan mereka, kebisaan mereka, kepintaran mereka. Dan Yusuf dan Maria juga mengalami sukacita dan keajaiban kasih Natal, mengatasi segala aib yang mungkin ada di sekitar mereka karena ada berita tentang kehamilan di luar nikah. Saudaraku, apapun kondisi saudara sekarang saat ini, apapun yang saudara alami saat ini, percayalah, ketika saudara dengan sadar membuka hati dan kehidupan saudara dan keluarga saudara untuk mendatangkan kerajaan sorga, saudara minta dengan penuh kerinduan supaya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menghadirkan kerajaan sorga dalam hidup saudara dan keluarga saudara, dan saudara juga punya kerinduan untuk mewujudkannya, maka percayalah, kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus di minggu-minggu Advent ini, bahkan di Natal tahun ini, akan menjadi bagian nyata dalam hidup saudara. Ingat, kita hidup di dunia yang sedang tidak baik-baik aja. Ada kekerasan di sana, ada ketidakadilan di sana, ada penindasan oleh orang-orang yang punya otoritas dan kekuasaan. Ada perlakuan yang tidak adil yang kita rasakan. Tapi percayalah, sekali lagi, ketika kerajaan Allah dan nilai-nilai ditegakkan dan diwujudkan oleh murid-murid kekasih Tuhan,
dan ada ketaatan dari setiap orang percaya, maka dunia ini akan berubah jauh lebih baik. Melalui kehidupan saudara dan keluarga saudara, saudara akan punya andil besar bagi kehidupan di muka bumi ini. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di bumi seperti di surga. Kapan itu terjadi? Ketika kerajaan surga itu datang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kehendak Tuhan ditegakkan oleh para murid-muridnya, oleh gerejanya, oleh keluarga-keluarga yang sudah dikasihinya. Jadi pertanyaan reflektifnya di minggu Advent yang kedua ini, sudahkah saudara dan keluarga saudara mengalami lawatan kerajaan Allah lewat kehadiran Tuhan Yesus secara nyata dalam kehidupan saudara? Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita kerjakan sebagai langkah untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita, di sekitar kita, di mana kita berkomunitas? Dan pertanyaan yang ketiga, saudara, sudahkah kehendak Allah kita taruh, kita letakkan di atas kepentingan kita, di atas profesi kita, di atas bisnis kita, di atas hobi kita? Jadi saudara dan saya yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Dengan begitu, saya cuma bisa mengatakan selamat memasuki minggu Advent yang kedua. Kiranya kerajaan Allah menaungi hidup saudara dan keluarga saudara. Dan mari bersama-sama kita berjuang di kehidupan yang sementara ini untuk taat dengan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan sangat baik, kami sungguh mengucap syukur di minggu Advent yang kedua ini kami diingatkan oleh berita sukacita Natal dan oleh doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Biarlah hidup kami boleh terbuka atas hadirnya kerajaan Allah lewat kehadiran Putra Allah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan bawa hidup kami dan keluarga kami serta gereja kami untuk lebih memilih hidup taat di hadapan Tuhan. Sekalipun banyak resiko, sekalipun banyak kelemahan yang ada di sekitar kami, sekalipun banyak tantangan dan banyak penolakan yang mungkin kami alami dan kami hadapi saat kami memilih taat kepada Tuhan. Dan biarlah ketaatan kami ini boleh menolong kami untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan, kekuatan, kasih, sukacita, dan kebenaran daripada Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan atas hidup kami dan keluarga kami, sehingga di hari Natal tahun ini kami benar-benar merasakan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Immanuel yang telah hadir dalam keluarga kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin.